Pengolahan ikan adalah proses menjadikan ikan menjadi produk ikan yang terjadi mulai dari menangkap atau mengumpulkan ikan hingga produk tersebut diserahkan kepada konsumen, meskipun istilah tersebut mengacu pada ikan. Perusahaan pengolah ikan besar biasanya menggunakan kapal atau tambak milik sendiri. Produk dari industri perikanan biasanya dijual melalui pedagang besar atau perantara. Ikan merupakan mangsa yang mudah dirusak, sehingga tujuan penanganan adalah untuk mencegah kerusakan pada ikan. Saat mengolah ikan, perlu juga dipastikan bahwa bahan baku dan produknya memenuhi standar keamanan pangan. Pengolahan ikan dapat dibagi menjadi dua subbagian utama pengolahan ikan, yaitu pengolahan utama ikan dan produksi produk ikan. Subkelompok penting lainnya termasuk filet dan ikan beku. Selama ini, pengolahan ikan terutama dilakukan oleh nelayan. Diolah langsung di kapal penangkap ikan atau di kapal khusus pengolahan ikan dan pabrik pengolahan ikan. Bukti telah ditemukan bahwa ikan telah diproses sejak Holosen. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak, sehingga perlu penanganan dan penyimpanan yang tepat jika menginginkan umur simpan yang lama dengan tetap menjaga kualitas dan nilai gizinya. Cara paling mudah menjaga kualitas ikan adalah dengan membiarkannya hidup untuk dimasak dan dimakan usaha hidup. Cina telah terlibat dalam perdagangan tersebut selama ribuan tahun dengan ikan mas sebagai komoditas utama. Kontrol suhu dengan es. Pendinginan atau pembekuan. Kontrol aktivitas air dalam produk dengan pengeringan, pengasinan, dan pengasapan. Kontrol fisik aktivitas mikroba dengan pemanasan dan radiasi peniun. Kontrol kimia aktivitas mikroba dengan penambahan. Pengemasan kosong biasanya digunakan lebih dari satu cara. Misalnya, ikan asap yang dijual untuk umum akan lebih baik jika dikemas secara vakum. Contoh lain adalah ikan asin yang dijual kering. Kontainer pengiriman dapat dilengkapi dengan unit pendingin atmosfer terkontrol untuk transportasi. Pengolahan ikan juga terkait dengan pengelolaan limbah dan faktor ekonomi, seperti peningkatan nilai produk ikan, produk olahan ikan, produk ikan yang tidak memerlukan persiapan khusus sebelum disajikan sangat diminati, terutama di Laut Kutub dan Sedang. Masalah terbesar dalam perencanaan dan pengendalian proses pendinginan adalah seberapa banyak dan seberapa efektif energi dihamburkan dan bagaimana energi tersebut diisolasi. Cara efektif untuk menjaga kesegaran ikan adalah dengan mendinginkannya dengan es yang dioleskan secara merata di atas permukaan ikan. Pembekuan adalah cara teraman untuk menjaga kelembapan ikan dan memudahkan transportasi. Kulkas telah banyak digunakan sejak perkembangan refrigerasi mekanis. Membuat es menjadi mudah dan murah, es diproduksi dalam berbagai bentuk, biasanya dalam bentuk keripik, serpihan, cakram, tabung, dan balok, yang biasanya digunakan untuk mendinginkan ikan. Solusi isi yang semakin banyak digunakan terbuat dari mikrokristal es yang dibentuk dan dilarutkan dalam air dan zat penurun titik beku. Biasanya garam teknologi pendinginan. Yang saat ini sedang dikembangkan adalah teknologi es yang dipompa. Pompa es mengalir seperti air. Dan karena bersifat homogen, ia mendinginkan ikan lebih cepat daripada es biasa dan mencegah pembekuan. Teknologi ini memenuhi HACCP dan International Organization for Standardization Food Safety di Public Health Standards dan mengkonsumsi lebih sedikit energi daripada pembekuan es konvensional. Rumah garam pot non reruntuhan air laut untuk merebus garam untuk pengawetan ikan. Rumah garam pot non reruntuhan air laut untuk merebus garam untuk pengawetan ikan. Kontrol fisik aktivitas mikroba. Panas atau radiasi pengion dapat digunakan untuk menghancurkan bakteri penyebab pembusukan. Panas yang digunakan untuk memasak, blanching, atau microwave mempasteurisasi atau mensterilkan produk ikan. Pemasakan atau pasteurisasi tidak sepenuhnya menonaktifkan mikroorganisme. Pendinginan mungkin diperlukan untuk mengawetkan dan memperpanjang umur produk ikan. Produk yang disterilkan stabil pada suhu hingga 0 derajat Celcius, tetapi harus dikemas dalam stopless atau kantong tertutup sebelum dipanaskan untuk memastikan sterilitasnya.
pengendalian kimia terhadap aktivitas mikroba, biopreservasi dan fermentasi ikan, pertumbuhan dan penyebaran bakteri dapat dicegah dengan teknologi biopreservasi. 10. Biopreservasi dicapai dengan menambahkan agen antimikroba atau asam. Sebagian besar bakteri berhenti tumbuh ketika keasaman di bawah. Keasaman meningkat dengan fermentasi. Pengawetan atau penambahan langsung asam asetat, sitrat, asam laktat. Bakteri asam laktat menghasilkan zat antimikroba-nisin yang memperpanjang umur simpan makanan. Pengawet lainnya termasuk nitrit, sulfit, sorbat, benzoat, dan minyak esensial. Produk ikan merupakan salah satu jenis makanan yang memerlukan perhatian keamanan pangan. Di sisi lain, karena Indonesia merupakan negara maritim terbesar di Asia Tenggara, maka sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian negara, terutama dalam memberikan pekerjaan sebagai sumber pendapatan dan mata uang bagi nelayan. Selain itu, produk ikan juga merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan manusia. Namun di sisi lain, produk ikan dapat menjadi media bagi bakteri patogen dan parasit yang dapat menginfeksi manusia. Penanganan ikan di atas kapal adalah seluruh hasil tangkapan di atas kapal, mulai dari pengolahan awal hingga penyimpanan dengan tujuan untuk menjaga kualitas ikan. Ikan berkualitas tidak bisa ditangkap, tapi hanya dilindungi. Kerusakan atau penurunan kualitas ikan dapat terjadi segera setelah ikan mati. Hal ini disebabkan karena pada saat ikan mati, maka mekanisme pertahanan normal ikan terhenti. Penyebab kerusakan ikan adalah bakteri, enzim, dan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh ikan dan di lingkungan tempat ikan berada. Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, perlu dilakukan pengolahan yang benar sejak ikan ditangkap. Tertangkap dikeluarkan dari tangkapan selama penyimpanan dan pembongkaran sehingga ikan sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Perlu dipahami bahwa ikan terbaik atau segar adalah ketika ditangkap. Hasil pengolahan atau pengolahan selanjutnya tidak akan pernah menghasilkan kualitas yang lebih baik, sehingga cara pengolahan pertama saat panen sangatlah penting. Karena ini berarti kualitasnya terjaga selama proses pendistribusian, pengolahan, dan pengolahan selanjutnya, hingga siap untuk dikonsumsi. Agar ikan hasil tangkapan dapat ditangani dengan baik dan terjaga kualitasnya, maka perlu diketahui ciri-ciri kualitas yang baik dan penyebab kerusakannya, agar dapat dicari dan dipilih cara penanganan yang tepat, efektif, dan efisien dalam mencegah kegiatan. Keadaan komposisi kimia dan fisik ikan pada saat penangkapan merupakan karakteristik atau kriteria mutu kesegaran yang digunakan sebagai baku mutu awal. Proses kerusakan ikan dimulai setelah kematian ikan, diawali dengan perubahan komposisi kimiawi, diikuti oleh penyebab lain seperti pencemaran dan dampak atau tekanan fisik. Oleh karena itu, penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal merupakan metode pengolahan yang paling penting selama seluruh perjalanan ikan ke konsumen. Perubahan komposisi kimia dan fisik produk ikan segera setelah berkembang biak dapat dihindari dengan perlakuan panas rendah. Dalam berbagai prosedur pengolahan ikan suhu rendah, penggunaan es merupakan salah satu cara termudah untuk menangani ikan setelah siap untuk diproses lebih lanjut. Penggunaan es relatif murah dan mudah dikerjakan sesuai dengan pengetahuan teknis dan sosial ekonomi nelayan. Untuk menangani ikan dengan benar untuk mencegah kerusakan lebih lanjut seperti polusi atau dampak tekanan fisik, diperlukan metode, alat, atau alat penanganan yang tepat. Diperlukan penanganan ikan hasil tangkapan yang tidak tepat menyebabkan kerusakan pada ikan dan dapat menimbulkan berbagai akibat, terutama kandungan histamin yang bersifat toksik. Berbicara tentang produk ikan, maka masalah mutu dan keamanan pangan tidak dapat dipisahkan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ikan merupakan bahan makanan yang mudah rusak. Sehingga menjaga kualitas dan keamanannya menjadi perhati-hatian. Masalah kualitas ikan hasil tangkapan dibagi menjadi dua kategori, yaitu
Mutu dan keamanan bagi konsumen. Masalah mutu dan keamanan produk ikan pangan sangat erat kaitannya dengan hubungan sebab akibat bila terjadi cacat mutu. Ikan perlakuan pasca panen pertama merupakan proses internal yang mengurangi keamanan. Meskipun masalah keamanan juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti sumber pencemaran atau kontaminan yang mengurangi keamanan produk ikan yang ditangkap. Ikan air tawar menghasilkan amonia dan ikan laut menghasilkan dimetilamina dan trimetilamina. Untuk ikan dengan kesegaran tinggi, dimetilamina dianalisis, sedangkan trimetilamina dianalisis untuk kesegaran rendah. Defosforilasi inosen monofosfat MPINP terlibat dalam perubahan rasa ikan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kesegaran ikan. Kelemahannya adalah sulit dilakukan karena proses defosforilasi IMP berbeda untuk setiap jenis ikan. Analisis kerusakan lemak pada daging ikan. Kerusakan lemak disebabkan oleh oksidasi, baik autooksidasi enzimatik maupun non-enzimatik. Analisis kerusakan lemak dapat dilakukan dengan menganalisis jumlah peroksida atau malonaldehida. Biasanya dinyatakan sebagai angka TB etiobarbiturik acid. Menguji kesegaran ikan dengan analisis pemecahan lemak. Tidak seakurat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemecahan lemak. Tidak seakurat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemecahan lemak. Metode analisis mikrobiologi ikan secara alami mengandung mikroorganisme sehingga ketika masih hidup memiliki kemampuan untuk mengatasi aktivitas mikroorganisme sehingga tidak terlihat selama ikan masih hidup. Mikroorganisme penyebab kerusakan yang dominan adalah bakteri. Karena kandungan proteinnya tinggi, kandungan airnya tinggi, dan pH daging ikan mendekati netral, sehingga merupakan media pertumbuhan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri, dilakukan dengan menentukan TPC total plate count, yang hanya menghitung jumlah total koloni bakteri. Dibandingkan dengan baku mutu ikan segar, maka pengujian dapat dilakukan lebih cepat. Metode sensori identifikasi ikan dalam prakteknya, khususnya di pabrik pengolahan ikan. Terdapat metode umum yang lebih sederhana dan cepat karena hanya menggunakan alat indera. Tidak memerlukan banyak peralatan dan lebih murah. Pengujian sensorik lebih merupakan pengamatan visual. Sebagai parameter uji sensoris berupa kenampakan warna, rasa, dan tekstur, panelis memberikan nilai pada sampel yang diperiksa. Secara umum, semakin segar ikan yang dianalisis, semakin tinggi skornya. Sangat subjektif, hanya mengandalkan perasaan panelis, masing-masing dengan kepekaan berbeda dan kemampuan terbatas untuk mendeteksi. MEIS membedakan mau busuk dengan bau amoniak atau indol untuk mencium. Perubahan akibat aksi enzim. Setiap sel jaringan tubuh ikan mengandung enzim yang berperan sebagai katalisator bagi perkembangan dan penguraian setiap senyawa dan zat yang merupakan komponen kimiawi ikan. Pada ikan hidup, aktivitas enzim selalu dikontrol. Pada saat ikan mati, enzim memiliki kemampuan untuk bekerja secara aktif. Akibatnya, enzim dapat merusak organ ikan. Peristiwa ini disebut otolisis dan terjadi setelah ikan melewati tahap rigor mortis. Konversi otolitik ini ditandai dengan produksi amonia sebagai produk akhir. Pemecahan protein dan lemak selama otolisis menyebabkan perubahan rasa, tekstur, dan penampilan ikan. Otolisis tidak dapat dihentikan, bahkan pada suhu yang sangat rendah. Pada umumnya, proses otolisis selalu diikuti dengan peningkatan jumlah bakteri. Annelies Ilena X Atlantic dan saat ini merupakan kapal pabrik terbesar di dunia. Kapal ini memiliki panjang 144 meter, dapat menangani 350 ton ikan per hari, mengangkut 3.000 ton bahan bakar, dan menyimpan 7.000 ton ikan olahan dan atau beku. Kapal ini juga mengoperasikan forklift di atas dek. Namun karena ukurannya yang terlalu besar, melebihi kuota penangkapan ikan Irlandia, kapal ini ditahan oleh Angkatan Laut Irlandia.